Halo semua, perkenalkan nama saya Kusdayanti. Saya dari Prodi Digital. Di sini saya mengampu mata kuliah Product Development yang dimana kami dikerahkan untuk membuat pitch deck dan dari produk kami itu produk aku merupakan ungu cios yang dimana menjadi salah satu produk yang aku ambil untuk di matkul kali ini yang memiliki slogan dengan ungu itu unik, lumpianya asik. Nah, latar belakang itu aku mengambil lumpia ini karena di mana merupakan memiliki inovasi dan potensi tinggi, yang di mana mahasiswa, pekerja dan sebagainya di Gen Z atau generasi selanjutnya itu pasti menyukai makanan ringan, lezat, sehat, dan pastinya bentuknya yang unik. Ada yang saya temukan, yang pertama itu kurangnya inovasi pada jajanan tradisional yang ada di UMKM. Maka dari itu saya berpikir untuk memecahkan masalah ini dengan membentuk suatu cemilan yang sehat dengan inovasi dan bentuk yang kreatif. Serta banyak jajanan yang sebenarnya itu memiliki potensi, tetapi rasanya, bahan bakunya, namun dalam kemasannya itu belum secara modern masih identitas brand yang biasa saja. Nah, solusinya aku membangun branding lumpia ubi ungunya atau aku sebut dengan ungu cios, hadir sebagai cemilan manis berbahan dasar ubi ungu dengan isi lembut dan rasa manis alami. Produk ini menggabungkan cita rasa tradisional dengan tampilan yang modern. Nah, model bisnis yang aku gunakan itu berfokus pada penjualan langsung melalui misalnya ada bazar di kampus, event, atau pemesanan online, atau bisa dibilang PO. Strategi yang aku gunakan itu, aku melalui sistem bundling, pre-order, serta kerjasama dengan reseller dan bukan kuliner atau penitipan ke kantin-kantin dan lain sebagainya. Dan mungkin lumpia ini bisa aku kembangkan menjadi frozen food supaya memperluas jangkauan pasar dan jangkauan distributornya. Strategi pivot atau inovasi yang saya gunakan pada awalnya, produk ini dirancang sebagai jajanan umum. Namun setelah lakukan riset pasar dan uji coba produk, aku memikirkan dengan cara pivot dan fokus pada segmen mahasiswa dan level kampus yang memiliki permintaan tinggi terhadap jajanan unik dan terjangkau. Inovasi ini aku lakukan untuk memperkuat visual produk, desain kemasan modern, serta pengembangan varian rasa dan ukuran agar lebih sesuai dengan preferensi pasar sasaran. Jadi aku mengembangkan dari rasanya, aku kembangkan dan ukurannya atau bentuknya itu. Selanjutnya analisis pasar. Dalam PCD pasti kita akan menganalisis pasar yang dimana pada segmen ini jajanan ini merupakan berbagai UMKM yang terus berkembang khususnya di lingkungan kampus dan perkotaan. Tren konsumsi ini juga merupakan makanan yang unik, visual menarik dan berbau lokal menunjukkan potensi pertumbuhan yang positif. Karena dari itu aku mengembangkan ungu Joshi ini karena aku merasakan pertumbuhannya itu positif terutama di kalangan generasi muda seperti saya. Selanjutnya itu targetnya sudah pastinya itu mahasiswa, pelajar, pekerja muda yang menyukai jalan kekinian, serta pada saat acara kayak pengunjung belajar UMKM, event kampus, dan konsumen keluarga yang mencari cemilan manis berbahan lokal yang harga yang terjangkau. Keunggulannya itu yang pertama itu warna ungu itu yang menjadi salah satu hal yang menarik di ungu Chios ini. Yang kedua itu pasti memiliki cita rasa yang unik dan manis pada ubi ungu itu sendiri. Jadi nggak perlu menambah gula atau susu yang berlebihan. Terus ukurannya dan varian rasanya itu pasti sudah dipreferensikan dengan cocoknya gitu. Nah, roadmap-nya aku mengembangkan produk ini dimulai dari tahap riset dan validasi ide melalui uji rasa dan pengumpulan feedback konsumen. Jadi aku menguji produk ini dengan mengambil feedback dari konsumen-konsumen dan aku melakukan riset dan validasi ide tersebut. Apakah ini layak dan apa yang bakal aku jadikan pembelajaran untuk perkembangan selanjutnya. Setelah itu aku melakukan penjualan produk melalui bazar dan media sosial. Rencananya aku pengen meluncurkan produk aku ini dengan sistem PO di Instagram atau di Facebook ataupun di WhatsApp untuk menguji apakah ini bisa menarik pelanggan. Strateginya itu kayak aku bilang tadi mungkin TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke proyeksi keuangan. Di sini aku perkirakan total produksi untuk per porsinya itu kalau dibilang satu porsi itu isinya 3 atau 4 itu sekitar 4.500. Sedangkan aku jual nanti mungkin 9.000 atau 10.000. Nah, untuk ilmunya itu 1.500, kulit lumpianya 800, bahan pendukungnya itu kayak misalnya aku pakai susu, atau pakai gula, atau pakai coklat, atau pakai matcha, sherbet, dan lain sebagainya itu bukan bahan pendukung karena setiap lumpianya itu pasti memiliki topping yang berbeda-beda sesuai keinginan dari si konsumen, sesuai request. Nah, minyak goreng aku buat 600.000, 600 perak, dan kemasannya itu sekitar 900, jadi total itu 4.500. Nah, selanjutnya ini tabel harga jual dan margin keuntungan. Jadi, setelah aku menghitung tabel estimasi biaya per porsi itu sekitar 4.500, aku menghitung harga jual dengan berapa margin keuntungan aku dapat. Nah, kayak aku bilang tadi, 3 atau 4 piece kisar 9.000 atau 10.000 tergantung karena kemarin aku hanya uji prototipe, jadi aku belum terlalu memahami eh, harga pasar yang lebih mendalam karena aku belinya di market. Nah, ini harga jual per porsi 9.000, biaya produksi porsi itu 4.500 yang kita hitung tadi, laba kotor per porsi itu 4.500. Jadi, keuntungan kita itu setengah dari biaya yang kita keluarkan. Jadi margin keuntungan itu setengah. Jadi kayak 100% itu kita mendapatkan 50% untuk keuntungan kita pribadi. Itu masih laba kotornya. Nah, kenapa aku bilang perkiraan itu masih 9.000 sampai 10.000? Karena kemarin itu waktu prototipe aku masih membeli barang dan bahan itu di market. Nah, rencananya aku pengen belinya itu di pasar tradisional supaya mendapatkan harga yang lebih murah.
Nah, selanjutnya itu ada tabel proyeksi penjualan bulanan. Yang pertama itu rata-rata misalnya aku buat 50 porsi itu paling oke banget gitu. Dengan misalnya kalau misalnya ini berkembang mungkin aku milih karyawan, kalau 50 porsi itu merupakan masih masih di akal gitu kan. Nah, harga jual 9.000 kayak misalnya kalau aku belinya di pasar tradisional mungkin 9.000 itu masih masuk logika gitu kan. Pendapatan per hari itu sekitar 4.450.000 dan estimasi jual itu kayak 30 hari full itu nggak ada jeda atau nggak ada libur gitu. Nah, estimasi omsetnya itu sekitar 13.500.000. Itu misalnya kayak event, bazar, atau lain sebagainya. Nah, timnya aku sekarang ini masuk sendiri, tapi aku pengennya jika ini pengembangan terjadi, aku mau memiliki tim yang berperan pengembangan produk, produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan, serta kolaborasi tim difokuskan pada efisiensi produksi dan penguatan branding produk. Jadi kayak promosi dan penguatan branding yang akan dikembangkan lagi. Nah, visi dan visinya itu aku pengennya Ubi ini menjadi produk jajan lokal yang valid berbahan pangan lokal yang dikenal luas dan memiliki daya saing tinggi. Misinya menghadirkan jajanan berkualitas dengan cita rasa unik, tampilan modern, memanfaatkan pangan lokal sebagai produk bernilai tambah, membangun brand jaya lokal kreatif dan inovatif, serta mendukung. Nah, market size-nya TAM-nya itu mencakup seluruh pasar jajanan dan snack Indonesia, khususnya jajanan manis. Kalau SAM-nya itu masuk ke segmen konsumen mahasiswa pelajar, pekerja muda, dan penghuni event-nya. Kalau SAM-nya itu merupakan bagian pasar yang ditargetkan pada tahap awal, yaitu konsumen lingkungan kampus, baca lokal, dan event UMKM-nya secara langsung. Nah, dampaknya itu pasti dalam sebuah studi itu pasti ada dampak ataupun potensi bisnisnya. Nah, Ubung ini memiliki potensi bisnis yang baik dari risiko relatif rendah dan margin yang stabil. Karena kayak margin yang hitungan yang tadi itu sekitar 50%. Itu merupakan margin yang stabil. Produk ini berkontribusi juga pada peningkatan nilai bahan pangan lokal dan membuka peluang usaha. Nah, ajakan Maret bertindak atau CTA, melalui pitch deck ini, Lumpia Ubi Umum mengajak investor, mitra UMKM, dan pihak terkait untuk bekerjasama dengan pengembangan produk. Dukungan ini diharapkan meliputi kolaborasi, pemasaran, distribusi, serta pendanaan untuk memperluas jangkauan skala usaha dan menjadikan Ubi Umum ini menjadi jajanan lokal yang berdaya saing tinggi. Nah, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf apabila presentasi kali ini ada kurang dalam perkataan maupun pengucapan. Saya mohon maaf dan mengundurkan diri. Saya Xianti. Selamat siang.